Shalom untuk kita semua. Di sini pada pagi hari ini kita akan mempelajari sebagian dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai dengan 11. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh pengasih dan penyayang, sebentar Bapa kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati kami, Engkau berkati pendengar pada pagi hari ini supaya mereka dapat mengaplikasikan ke dalam kehidupannya. Dan Engkau berkati juga hamba untuk dapat menyampaikan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan hamba berbicara melalui kedagingan hamba, tetapi curahan Roh Kudus-Mu lah yang berotoriter di dalam kehidupan hamba. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini mengucap syukur dan menyambut firman-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur pada pagi hari ini. Amin. Shalom untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai dengan 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Judul perikop, hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Ayatnya yang keempat. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan tanam-tanaman, dan menanami dengan rupa-rupa pohon buah-buah. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak dan laki-laki dan perempuan dan budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing, domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dan pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ayat yang terakhir. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah kulakukan dengan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan usaha menjaring angin memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan, nama saya Maulia Edelweiss Pangkawian, mahasiswa dari IAKN Tarutung yang ingin melaksanakan praktek khotbah di tempat ini. Itulah singkat perkenalan yang boleh saya lanturkan pada pagi hari ini. Untuk mengawali khotbah ini saya menyapa kita semua. Horas! Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, teman seperjuangan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki pada hari ini, yakni minggu ke-14 setelah Trinitatis, minggu yang penuh dengan curahan Roh Kudus. Nah,
pada pagi hari ini tadi kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai dengan 11. Sesuai dengan almanak kita, tema pada pagi hari ini adalah kenikmatan duniawi adalah sia-sia. Kenikmatan duniawi adalah sia-sia. Itu adalah tema yang diusung dalam almanak kita. Nah, kita diajarkan pada pagi hari ini bagaimana kenikmatan duniawi itu dan tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk apa. Dalam nats yang sudah kita baca tadi, kita diajarkan bagaimana kita memilih antara kenikmatan duniawi dengan memilih segala pekerjaan yang sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Dalam epistel tadi kita sudah mendengarkan bagaimana itu kenikmatan duniawi. Apa itu kenikmatan duniawi? Kenikmatan duniawi adalah segala sesuatu yang berbentuk keinginan daging kita, seperti pencabulan dan lain sebagainya. Nah, dalam minggu ini kita dapat belajar bagaimana itu kenikmatan duniawi. Nah, pertanyaan untuk kita, apakah kenikmatan duniawi itu? Mari kita memahami atau mempelajari apa itu kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi adalah segala sesuatu yang kita dapat di dunia ini yang membuat kita senang, di mana kenikmatan duniawi ini kita dapat melebihi dari siapapun. Misalnya, kenikmatan duniawi itu dapat kita pahami seperti memiliki harta yang berlimpah, memiliki tahta yang berlimpah, memiliki segala sesuatu yang kita dapat di dunia ini. Kenikmatan duniawi itu kita bisa rasakan. Setiap orang bisa merasakan kenikmatan duniawi itu. Tetapi bagaimana kita menyikapi kenikmatan duniawi itu? Nah, untuk itu bagi setiap orang yang memiliki kenikmatan duniawi, dia akan berprinsip bahwa hidup yang dimilikinya adalah hidup dia sendiri, bahwa hidup yang dimilikinya segala sesuatunya dapat dia dapatkan, dan orang lain itu hanya menumpang di dunia ini. Dia memiliki kekuasaan yang penuh. Itu adalah prinsip dari seseorang yang memiliki kenikmatan duniawi. Nah, setiap manusia mengaku percaya kepada Allah, maka ia wajib hidup di dalamnya. Nah, kita sebagai Kristen, kita hidup tetapi kita masih menggunakan atau mengenakan gaya hidup anak-anak dunia. Maka sebaliknya, orang yang mengaku dirinya Kristen tetapi dia masih hidup di dalam gaya-gaya hidup dunia, maka kasih Allah tidak akan ada pada dirinya. Nah, pengkhotbah di sini menjelaskan bagaimana kenikmatan duniawi itu ataupun kesenangan duniawi itu. Semua kesenangan fisik yang tersedia dicobainya. Dalam pengkhotbah ini dijelaskan bahwa semua ketersediaan fisik yang dicobai dia, seperti makanan, minuman, rumah, dan mempunyai gundik-gundik ataupun perempuan-perempuan yang menyenangkan hati dia. Semuanya ini dicoba dia. Pengkhotbah ini menjelaskan. Nah, bahkan banyak istri dan gundik semua secara fisik dirasakan oleh pengkhotbah ini. Memiliki harta yang berlimpah, bahkan melebihi dari orang yang pernah tinggal di Yerusalem. Dia memiliki. Nah, itu terdapat dalam ayat 4 sampai dengan 10. Nah, akhirnya ia hanya
pengkhotbah ini hanya mendesah bahwa segala sesuatunya itu ibaratkan menjaring angin, tak ada yang didapat. Nah, itulah yang diajarkan oleh pengkhotbah ini. Bagaimana dia merasakan kenikmatan duniawi itu. Nah, apa ilustrasi yang bisa kita dapat pada pagi hari ini? Ilustrasi yang bisa saya sampaikan adalah Andi dengan antara uang dengan waktunya. Nah, Andi pergi ke London. Dia mengunjungi sebuah Bank of England ataupun museum bank di Inggris. Lalu terus ke museum Clockmakers. Dalam beberapa hal, Andi menyadari bahwa uang dan waktu telah menjadi komoditas penting dalam ingatan manusia. Nah, namun keduanya juga menghadirkan satu dilema besar dalam hidup Andi. Andi memanfaatkan waktu begitu banyak untuk mengumpulkan uang, bekerja, lalu menghabiskan uang itu menikmati hal-hal yang menarik di dunia ini. Andi jarang memiliki kedua secara seimbang. Nah, ketika saat Andi menghabiskan waktu banyak untuk mengumpulkan uang, pada saat ketika juga dia menghabiskan waktu untuk menghabiskan uang itu dengan waktu yang singkat. Nah, apa aplikasi yang kita dapat dari cerita ataupun ilustrasi yang saya sampaikan? Nah, dari cerita ataupun ilustrasi yang sudah saya sampaikan, uang dan waktu yang kita miliki, kita ketahui serta pahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini tidak dapat berjalan seperti apa yang kita kehendaki. Kadang kalau kita memiliki uang, kita tidak tahu bagaimana cara kita menghabiskan uang itu. Bagaimana waktu kita untuk menghabiskan uang itu. Seperti contoh, kita bersusah payah setiap hari, waktu kita habis, tenaga kita habis untuk mengumpulkan uang. Tetapi pada saat kita ingin mengumpulkan uang, pada saat kita ingin menghabiskan uang tersebut, kita berpikir, jika uang ini habis, bagaimana waktu saya menghabiskan uang ini, waktu saya sudah sia-sia. Seperti itu. Sehingga dalam hal ini uang dengan waktu tidak bisa berjalan seiringan. Nah, demikian juga hidup kita masih bergumul dengan nikmat duniawi, pastilah kita hanya sebatas itu-itu saja, tidak dapat berkembang seperti apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Nah, jika kita sudah mengetahui nikmat duniawi itu, maka dari itu apa tujuan hidup kita ini? Apa tujuan hidup kita dalam duniawi ini? Nah, tujuan hidup adalah seseorang yang merencanakan untuk kehidupannya, baik 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Dia itu merencanakan hidupnya, apa tujuan hidupnya. Nah, Nats ini menjelaskan bahwa tujuan hidup yang kita digunakan ini adalah supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita menyenangkan hati Tuhan dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam Nats ini diajarkan kepada kita bagaimana tujuan hidup kita. Apakah sebatas untuk menikmati duniawi? Apakah sebatas untuk memuaskan diri kita sendiri? Dalam Nats ini diajarkan bagaimana kita untuk menjalani hidup dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, di dalam Nats ini dijelaskan bahwa salah satu tujuan hidup kita adalah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Jika kita memiliki segala sesuatunya, kita memiliki banyak istri, kita memiliki banyak kekayaan, kita memiliki banyak harta, tahta, jabatan, dan
bahkan melebihi orang yang di Yerusalem, itu akan sia-sia, seperti menjaring angin. Coba kita bayangkan bagaimana kita menjaring angin. Tidak ada yang didapat, tidak ada yang boleh diperoleh jika kita menjaring angin. Itu semua sia-sia. Ada sebuah ilustrasi menunjukkan bagaimana tujuan hidup kita seseorang, yakni tentang putra Raja Lois dan para pemberontak. Nah, putra Raja Lois telah diguling dari tahtanya. Putranya yang masih muda dibawa oleh para pemberontak pada saat itu. Dan para pemberontak itu mengira bahwa jika membawa putra raja dapat menghancurkan moralitas dari putra raja tersebut, ia tak akan pernah menduduki tahta agung yang sebenarnya yang telah dianugerahkan kepadanya. Nah, para pemberontak itu berprinsip bahwa jika dia menghancurkan moralitas dari putra raja Lois, di mana kita mengetahui bahwa sebuah kerajaan, jika satu ayahnya ataupun raja itu sudah habis ataupun sudah tua, dia akan memberikan kerajaan itu kepada putranya. Nah, para pemberontak itu berpikir bahwa jika putra dari Raja Lois dihancurkan moralitasnya, bagaimana dia bisa memimpin dari satu bangsa. Nah, di situ para pemberontak itu membawa dari putra Raja Lois tersebut, dibawanya dalam sebuah tempat, dalam sebuah gudang. Di situ disediakan para pemberontak itu minuman keras yang begitu banyak. Disediakan juga perempuan-perempuan yang dapat menyenangkan hati dia. Disediakan juga kenikmatan duniawi yang melebihi siapapun di gudang itu, supaya menyenangkan hati ataupun merusak moralitas dari putra Raja Lois tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Setelah bertahun-tahun, pemberontak tersebut melihat tidak ada perubahan dari putra Raja Lois tersebut. Bahkan minuman yang sudah disediakan di tempat itu tidak berkutik ataupun tidak dapat sedikit tidak tersentuh. Perempuan-perempuan yang disediakan pemberontak itu tidak kurang ataupun apapun yang disediakan pemberontak itu untuk menghancurkan moralitas putra Raja Lois tersebut tidak berkutik ataupun tidak tersentuh dari segala sesuatu. Apa yang dikatakan putra Raja Lois tersebut? Saya sudah dinobatkan untuk memimpin kerajaan ini. Saya sudah ditujukan untuk menjadi seorang raja, sehingga saya berprinsip apapun yang terjadi tetap pada tujuan hidup saya. Nah, dari ilustrasi yang sudah saya sampaikan tadi, kita memahami bahwa tujuan dari putra Raja Lois itu adalah menjadi seorang raja. Meskipun segala usaha yang dilakukan pemberontak tersebut untuk mengguling tahta kerajaan Prancis, kerajaan tersebut tidak dapat dihancurkan, karena putra Raja Lois tersebut memiliki tujuan ataupun memahami tujuan hidupnya untuk apa dan untuk siapa. Nah, kita hadir di dunia ini karena kita memiliki goal dalam hidup kita ataupun tujuan dalam hidup kita yang kita ingin kita capai, yang ingin kita sampai, dan tidak didasari oleh kepentingan diri kita, kepentingan pribadi kita sendiri, tetapi tujuan hidup kita adalah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tujuan hidup kita adalah untuk siapa kita hidup, untuk siapa kita mengabdi, untuk siapa kita menjalankan hidup ini. Seperti putra Raja Lois tersebut tadi, dia hidup untuk menjadi seorang raja. Begitu juga kita hidup untuk melayani Tuhan. Nah, inilah hidup kita yang sekarang, yang akan kita jalani dari sekarang, dari kita lahir sekarang sampai tua kita. Nah, kesia-siaan yang dibahas oleh kitab Pengkhotbah
dijelaskan oleh Paulus yang kita baca tadi dari surat Galatia. Nah, dalam suratnya kepada Galatia dijelaskan serta contoh-contoh dari kenikmatan duniawi itu seperti pencabulan dan lain sebagainya. Hidup kita terarah pada hal-hal duniawi, mendewakan kenikmatan duniawi, pencabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan dan penyembahan berhala. Yang membuat hidup kita berarti atau sia-sia adalah diri kita sendiri. Kalau mau hidup ini berarti lakukanlah hal-hal yang berarti juga, seperti melakukan kebaikan, kebenaran, keadilan dan kedamaian dan lain sebagainya. Kita harus memihak pada budaya kehidupan. Budaya kehidupan adalah membiasakan segala sesuatu yang baik, kerja keras, komitmen dan fokus pada hal yang positif, mengapresiasikan hal-hal baik yang orang lain lakukan, meningkatkan efektivitas dan efisien dari segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Di atas semuanya itu, jangan pernah melupakan Tuhan, memohon berkat dan penyertaannya. Apa yang kita pelajari pada saat ini? Sudahkah kita hidup di dalam Tuhan? Apakah kita masih hidup di dalam keduniawian? Mari kita sama-sama mengintrospeksikan diri, sejauh mana kita melayani Tuhan, sejauh mana kita hidup di dalam kenikmatan duniawi itu. Terima kasih. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, bagaimana kenikmatan duniawi itu adalah kesia-siaan, bagaikan menjaring angin, tidak ada yang dapat. Tuhan Yesus, Tuhan ajarkan kami supaya hidup kami ini berarti, supaya hidup kami ini menjadi kepentingan bagi orang lain, bukan bagi hanya diri kami sendiri, tetapi bagi sesama kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada minggu hari ini, Engkau telah mengajarkan kami banyak hal tentang kenikmatan dan tujuan hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur pada pagi hari ini menjelang siang. Amin.